Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif dari kelas MJ703. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas UAS Manajemen Investasi. Oke, yang pertama yaitu soal kasus analisis saham dan obligasi. Seorang investor menempatkan dananya pada dua aset berbeda, saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Anda diberikan data sebagai berikut. Analisis saham yang pertama, soalnya yaitu perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Tingkat pengembalian yang disyaratkan itu K adalah 15%. Hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan Gordon model. Yang sudah diketahui yaitu dividen terakhir atau D0 sebesar 2.000, tingkat pertumbuhan atau G itu sama dengan 10% atau 0,10. Yang ketiga yaitu record return atau singkatannya KS. Rumusnya itu sama dengan 15% atau 0,15. Yang ditanyain yaitu nilai intrinsik saham menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Nah, untuk jawabnya yaitu kita pakai rumus P0 sama dengan P0 kali 1 plus G dibagi KS kurangin G, atau sama dengan D1 per KS kurangin G, di mana D1 sama dengan D0 1 plus G. Itu bisa dilihat dari yang dividen awal sama dengan 2.000 tambah 1 tambah 0,10 sama dengan 2.200. Kita masukin ke rumus utamanya itu P0 kali 1 plus G dibagi KS min G. Itu P0 sama dengan 2.200 yang karena D1 udah ketahuin, dibagi KS-nya 0,15 dikurangin 0,1 sama dengan 2.200 dibagi 0,05, dan jumlahnya artinya totalnya 44.000. Jadi nilai instruksi saham per lembar yaitu 44.000 per lembar. Jika harga pasarnya kurang dari 44.000, maka saham tersebut under value atau layak dibeli. Namun jika harga pasar di atas 44.000 karena di atas nilai intrinsiknya, maka over value, tidak layak beli. Jika harga pasar sama dengan 44.000 masih fair value atau normal. Yang kedua yaitu B, analisis obligasi. Pertanyaannya yaitu investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Dari soal yang sudah disebutkan di atas tadi, diketahui bahwa nilai nominal face value itu sama dengan 10 juta. Untuk kupon sama dengan 12% kali 10 juta sama dengan 1.200.000 per tahun. Untuk jangka waktunya itu 5 tahun. Untuk tingkat bunga yield per tahun itu sama dengan yang ditanyain yaitu harga wajar obligasi dan apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon. Nah,
Untuk menjawabnya pakai rumus P sama dengan C kali PVIFA kali R, N tambah FV kali PVIF, R, N. Untuk PV kupon sama dengan PVA. PVA-nya itu 1.200.000 kali 0,101 dikurangi 1 tambah 0,10 dikurangi 5. Pangkat 5. Jadi PVA-nya itu ketemunya 1.200 kali 3,7908. PVA atau PV kupon diketahui sama dengan 4.548.960.000. Untuk PV nilai nominal, yaitu PV sama dengan 10 kali 1,10 pangkat minus 5 sama dengan 10 juta kali 0,6209. Nah, jadi ketahuin PV nilai nominal yaitu 6,209. Wajar obligasi yaitu PA, PV kupon ditambah PV nilai nominal sama dengan 4.548.960 ditambah 6.209.000 yang artinya harga wajar obligasinya itu 10.757.960. Ya. Kesimpulannya, karena harga wajar lebih tinggi dari nilai nominal yang tadi 10 juta, maka obligasi dijual pada harga premium. Nah, untuk pertanyaannya selanjutnya yaitu evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio sama dengan 18%. Rata-rata return bebas risiko sama dengan 6%. Beta portofolionya itu 1,2. Standar deviasinya sama dengan 20%. Untuk return market sama dengan 14%. Pertanyaannya, Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. Analisis nilai intrinsik dengan tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju bersama kan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau undervalued atau dijual overvalued? Yang kedua yaitu penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar atau tidak. Oke, yang pertama yaitu nilai intrinsik saham PT Maju Bersama. Diketahui dividen terakhir yaitu sebesar 2.000. Untuk pertumbuhan dividen G sama dengan 10%. Untuk yang record return atau K sama dengan 15%. Harga pasar saat ini diketahui 45.000. Nah, kita menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model. Untuk rumusnya seperti sama kayak yang di awal, ya P0 sama dengan D1 per KS kurangin G. Nah, di mana D1-nya itu totalnya sama dengan 2.200. Untuk nilai intrinsiknya sesuai di awal tadi diketahui sejumlah 44.000. Karena harga pasar lebih besar daripada nilai intrinsik, maka saham PT Maju Bersama tidak layak dibeli atau overvalue pada harga 45.000 karena lebih mahal dari nilai wajarnya. Kalau mau beli itu bisa nanti pas harganya turun pas di bawah 44.000.
Yang kedua, yaitu penilaian obligasi. Ketahui nilai nominal sama dengan 10 juta. Nah, untuk kuponnya 12% atau 1.200.000 per tahun. Untuk bunga pasar diketahui 10%. Dan harga wajarnya yaitu yang harga wajar sebelumnya yang sudah diketahui pada soal yang pertama yaitu sebesar 10.757.960 rupiah. Nah, pertanyaannya, mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar? Akhirnya didapatkan untuk bunga kupon sebesar 12% di atas lebih besar daripada bunga pasar sebesar 10%. Jadi kesimpulannya obligasi yang dijual itu pada harga premium karena obligasi memberikan imbal hasil lebih tinggi dibanding pasar. Investor bersedia membayar lebih mahal. Dan yang terakhir yaitu harga naik di atas nilai nominal. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja portofolio A. Diketahui return portofolio sebesar 18% atau 0,18. Yang kedua yaitu return bebas risiko, disingkat RF, yang sama dengan 6% atau 0,06. Untuk betanya yaitu sama dengan 1,2. Standar deviasi yaitu sama dengan 20% atau 0,2. Untuk return pasar atau RM sama dengan 14%. Yang ditanya tadi yang indeks Sharpe-nya ya. Indeks Sharpe-nya itu rumusnya RP kurangin RF bagi standar deviasi yang didapatin 0,18 kurangi 0,06 di 0,2. Akhirnya didapat shape rasio 0,6. Kesimpulannya, setiap satu unit risiko menghasilkan 0,60 return. Nilai di atas 0,5 tergolong cukup baik. Bisa dibilang baik. Yang ketiga, masih tetap yang nomor 3, evaluasi kinerja portofolio yang menggunakan Jensen atau alpha. Diketahui return portofolio tadi 0,18, return bebas risiko 0,6 atau 6%. Untuk betanya 1,2, standar deviasi 20%, return pasar 14%. Untuk mengetahui indeks Jensen menggunakan rumus di APM yang atau expect return. Expect return itu sama dengan RF ditambah RM kurang RF kurang dikali beta. Jadi dapat dilanjutkan yaitu RI atau expect return sama dengan 6% ditambah 1,2 dikali persen kurangin 6%. Akhirnya didapat expect return-nya itu sebesar 15,6%. Untuk rumus alpha Jensen-nya yaitu RP dikurangin expect return yang sudah dihitung sebelumnya. Jadinya RP-nya sudah diketahui dari soal yaitu 14% dikurangin 15,6%. Akhirnya didapatkan alpha Jensen-nya itu 2,4%. Kesimpulan dari semua yang sudah dihitung tadi, manajer portofolionya telah bekerja dengan baik
tahu outperform mengalahkan pasar karena return aktual yang sudah diketahui itu 18% lebih besar dari return CHPM atau expected return yang sudah dihitung yang sebesar 15,6%. Dan yang tadi diketahui juga alpha positif, ya maksudnya indexation-nya itu positif 2,4%. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.